Shalom adik-adik sekolah minggu GSKI Jemaat Betani Cabang Inden, GSKI Cabang Manyar, GSKI Cabang Citraland, GSKI Cabang Sukamandunggal, dan cabang-cabang lainnya di Surabaya dan sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Benny. Saya ingin mengajak adik-adik sekalian untuk beribadah bersama-sama. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita untuk beribadah. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi di ibadah online tanggal 16 Mei 2021 bersama Kak Fania dan Kak Kesia. Kita mau ibadah sama-sama ya, tapi sebelum kita ibadah kita mau berdoa dulu. Yuk semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua boleh berkumpul walaupun secara online Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami mau memulai ibadah kami, Engkau tolong berkati kami, siapkan hati kami Tuhan. Untuk hari ini kami mau berjumpa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kasih kami sukacita-Mu yang melimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, siapa di sini yang mau lebih semangat lagi? Kita mau memuji Tuhan, kita mau nari sama-sama. Yuk semuanya bangkit berdiri yuk, kita mau nyanyi sama-sama. Ku mau menari seperti Raja Daud menari. Ku mau melompat dengan sepenuh tenaga. Karena Tuhan Yesus, Dia sahabatku. Karena Tuhan Yesus, Dia penolongku. Ku mau menari melompat dengan Tuhan. Ku mau menari bersuka dalam kasih-Nya. Ku mau setiap hari Tuhan dalam hidupku. Indahnya hidupku bersama Yesus. Ku mau menari seperti Raja Daud menari. Ku mau melompat dengan sepenuh tenaga. Karena Tuhan Yesus, Dia sahabatku. Karena Tuhan Yesus, Dia penolongku. Ku mau menari melompat dengan Tuhan. Ku mau menari bersuka dalam kasih-Nya. Ku mau setiap hari Tuhan dalam hidupku. Indahnya hidupku bersama Yesus. Ku mau menari melompat dengan Tuhan. Ku mau menari bersuka karena kasih-Nya. Ku mau setiap hari Tuhan dalam hidupku. Indahnya hidupku bersama Yesus. Indahnya hidupku bersama Yesus. Indahnya hidupku bersama Yesus. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 indahnya hidupku. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 indahnya hidupku. Siapa yang di sini anak-anak Tuhan, coba angkat dua tangannya. Oke, kita akan menyanyikan satu lagu lagi. Kalau kita anak Tuhan, berarti kita nggak mau serupa dengan anak dunia ya Kak? Iya ya? Kak. Oke, kita nyanyikan lagunya yuk. Aku anak Tuhan zaman sekarang, gak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik, tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku
kita, apapun keadaan kita itu punya Tuhan Yesus loh, yang selalu menemani kita, yang selalu menyertai kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sayang sama kita, karena kita semua ini miliknya Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita dengarkan firman, kita mau siapin hati kita mau nyanyi sungguh-sungguh. Sama-sama kita nyanyi, Tuhan Yesus, aku milikmu Tuhan, aku mau jadi kepunyaanmu, kesayanganmu. Katakan, waktuku senang Tuhan, waktuku senang, waktu aku takut Tuhan, waktuku takut, aku panggil namamu, ku panggil namamu. Ya, ini kami Tuhan, anak-anakmu. Sekali lagi katakan, waktuku sedih, waktuku sedih, waktu aku senang Tuhan, waktuku senang, waktu aku takut Tuhan, waktuku takut, ku panggil namamu, ku panggil namamu, aku milikmu, ini kami anak-anakmu Tuhan, kami mau jadi kepunyaanmu, kami mau jadi kesayanganmu Tuhan. Pegang tanganku, ku rindu di dekatmu. Sungguh-sungguh katakan, aku milikmu Tuhan, aku milikmu, aku milikmu Tuhan, aku milikmu Yesus. Kini ku datang menyembah di kakimu. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Kau sudah menemani kami, menyertai kami di segala kondisi kami. Kami bisa andalkan Engkau di segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku mau panggil namamu setiap saat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku milikmu, aku milikmu, aku milikmu Tuhan. Pegang tanganku, ku rindu di dekatmu. Aku milikmu, ini kami Tuhan, ini kami anak-anakmu Tuhan. Kami yang mau belajar semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Kami yang mau belajar Tuhan, semakin hari semakin mengasihi Engkau Tuhan, semakin berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Aku milikmu, terima kasih Tuhan. Aku milikmu Tuhan. Pegang tanganku, ku rindu di
pujian buat Tuhan kita. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau mengasihi kami, Engkau menjagai dan menyertai setiap kami Tuhan. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk siap terima firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman. Haleluya, amin. Pada hari Senin, Jack dan teman-temannya kembali sekolah online melalui Zoom Meeting. Mereka bersiap memulai pelajaran hari ini. David yang semalam begadang, keasikan bermain tampak lelah pagi ini. Halo Fit, kamu kok kelihatan lemes banget Fit kayaknya. Halo, iya ngantuk. Semalam tidur jam 3. Habis main, untung menang. Main? Walah Fit. Kalian tahu nggak sih hari ini tuh ada ulangan. Kemarin aku udah belajar, tapi aku tuh kayak nggak mudeng gitu loh. Hah? Seriusan sih? Ulangan apa? Serius lah, masa aku bercanda? Kamu pura-pura lupa ya? Seriusan ini? Wah, Fit ini bercanda deh. Guru pelajaran yang terkenal tegas, kok nggak diinget-inget ulangannya, nggak bikin jadwal lagi. Beneran dah? Bu Agnes? Please dong. David benar-benar terkejut adik-adik. Sepertinya dia benar-benar lupa deh jika hari ini ada ulangan. Ketika Jack menertawakan David yang sedang terkejut, tiba-tiba Bu Agnes masuk ke dalam room mereka. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, hari ini kita ada ulangan. Siapkan kertas dan alat tulis. Tuliskan nama dan nomor absen. Sebentar, sambil Ibu siapkan ya. Soal akan Ibu kirim melalui Google Classroom ya. Ingat, kerjakan sendiri dengan jujur. Baik, Bu. Siap. Ulangan pun dimulai. Semua anak sibuk mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Tapi raut wajah David sepertinya tidak tenang adik-adik. Dia kayaknya mulai kebingungan deh. Kita lihat yuk bagaimana David mengerjakannya. Waduh, gimana ya? Kalau aku gak nyontek, nanti nilaiku pasti jelek banget. Apa aku tanya Shelly aja ya? Dia sepertinya sudah belajar. Tapi menyontek itu gak dibenarkan nih di Alkitab. Karena menyontek sama dengan berbohong. Masa aku anak Tuhan tapi ulangannya menyontek? Saat David sedang kebingungan, Shelly tiba-tiba mengirimkan pesan kepadanya. Wah, Shelly mengirim apa ya? David bingung. Dia harus mencontek atau menyelamatkan nilainya. Dia harus jujur atau enggak ya? Menurut adik-adik bagaimana harusnya? Kita lihat yuk kelanjutannya. Mereka melanjutkan mengerjakan ulangan mereka masing-masing. Dan waktu mengerjakan ulangan pun habis. Anak-anak, waktu sudah selesai. Sudah dikumpulkan semua? Sudah, Bu. Ini masih upload Bu, tunggu sebentar ya Bu. David, kamu sudah? Iya, Bu. Ini lagi proses upload.
Oke, saya coba cek dulu ya. Hasil kalian sudah saya terima atau belum? Oke, semuanya sudah saya terima. Saya akan periksa dulu. Sekian kelas kita hari ini. Sampai jumpa di kelas berikutnya ya. Selamat siang. Yang Bu, Yang Bu. terima kasih. Terima kasih. Tentu saja David selanjutnya mendapat nilai jelek adik-adik. Ya, David soalnya kan nggak belajar waktu itu. Tapi dia telah melakukan hal yang benar. Dia tetap pada perintah Tuhan untuk melakukan yang benar. Walaupun teman-temannya banyak yang mencontek, banyak yang curang, tapi David tetap tidak mau mencontek. Bahkan walaupun nilainya juga lebih rendah daripada temannya mencontek tadi. Loh, Fit, kamu sungguhan nggak nyontek, Fit? Ya nih, dia loh. Kasih kunci jawaban dari teman kita yang paling pintar aja nggak mau nih. Iya ampun. Teman-teman, mencontek itu kan nggak baik. Mencontek itu kan sama dengan berbohong, berdosa. Nah, kita kan anak Tuhan, harus jadi terang buat sekitar. Tapi betul juga sih, Ciel, si David ini. Kita ini kan anak Tuhan. Ya seharusnya kita nggak boleh berbohong, kita nggak boleh nyontek. Betulnya. Ya benar juga sih ya. Kita harus melakukan apa yang benar ya di mata Tuhan, bukan di mata manusia ya. Next aku nggak akan mencontek lagi deh. Oke, aku live dulu ya. Aku mau cuci muka nih. Udah ngantuk. Keburu jam kedua nanti. Dadah. Ya. Shalom adik-adik, jumpa lagi minggu ini dengan Kak Novi. Nah, sebelum kita memulai firman, Kak Novi akan ajak adik-adik semua untuk berdoa terlebih dahulu. Nah, adik-adik boleh ambil sikap doa yang baik, boleh lipat tangan, tutup mata. Kak Novi mulai doanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Saat ini Tuhan, kami kembali ke hadapan-Mu. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarkan Tuhan kami menjadi anak-anak yang taat dan dengar-dengaran. Kami mau mendengarkan firman-Mu dengan sikap yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, hari ini Kak Novi mau ajak adik-adik untuk kita menjelajah ke kitab Perjanjian Lama. Nah, Kak Novi kasih clue cerita hari ini tentang satu tokoh yang huruf depannya itu D. Kira-kira adik-adik tahu nggak? Ada tokoh Alkitab yang huruf depannya D. Kak Novi tunggu. Kalau adik-adik bingung boleh tanya papa atau mama. Kira-kira siapa ya tokoh Alkitab yang huruf depannya D dan hidup di Perjanjian Lama? Ya benar adik-adik. Nah, tokoh itu namanya Daniel. Nah, sebelum kita mulai, Kak Novi mau ajak adik semua untuk membuka Alkitab. Adik-adik boleh siapkan Alkitab, Kak Novi tunggu ya. Boleh siapkan Alkitabnya, kita buka di kitab Daniel. Nah, kalau misalnya adik-adik bingung kitab Daniel itu di mana? Kitab Daniel itu ada di Perjanjian Lama. Adik-adik boleh minta tolong papa, mama, atau kakak kalian untuk buka Alkitabnya ya. Di kitab Daniel pasal 6. Kitab Daniel pasal 6. Nah, kalau adik-adik baca di situ perikop atau judul yang ada di ceritanya itu adalah Gua Singa. Wah, pasti adik-adik udah kebayang nih ceritanya tentang apa ini. Kalau yang judulnya Gua Singa, cerita ini terkenal ya adik-adik, dan adik-adik pasti sudah dengar cerita ini sebelumnya. Jadi cerita yang ada di pasal 6 ini adalah cerita tentang Daniel yang dimasukkan ke dalam Gua Singa. Nah, adik-adik juga masih ingat nggak kira-kira kenapa sih tiba-tiba Daniel itu bisa dimasukkan ke dalam Gua Singa? Sebelumnya Kak Novi mau tanya, siapa adik-adik di sini yang pernah lihat singa?
singa itu menakutkan nggak menurut adik-adik? Pasti menakutkan. Kak Novi aja kalau ke kebun binatang juga nggak berani deket-deket sama singa. Kalau kalian ke kebun binatang itu kan pasti ada penghalangnya. Supaya apa? Supaya kalian itu nggak diterkam oleh singanya. Karena singa itu adalah hewan pemakan daging. Kayak gitu adik-adik. Nah, kalau ini yang ada di dalam ceritanya, yang ada di Daniel pasal 6, Kak Novi akan mulai terlebih dahulu dari pada saat Daniel tinggal pada saat itu kira-kira siapa yang memerintah? Adik-adik tahu nggak? Yang memerintah kerajaan yang Daniel tempati waktu itu Daniel hidupnya di kerajaan Babel ya adik-adik, di zaman kerajaan Babel. Dan waktu itu kira-kira siapa yang memerintah? Adik-adik tahu nggak? Depannya hurufnya itu juga D, sama seperti Daniel. Nah, kalau adik-adik tahu namanya Darius adik-adik. Jadi pada saat itu raja yang memerintah namanya Raja Darius. Nah, suatu saat Raja Darius ini menunjuk 120 wakil raja dan 3 pejabat tinggi untuk apa? Untuk memerintah di kerajaannya Raja Darius. Kalau zaman sekarang mungkin seperti para menteri gitu ya. Jadi Raja Darius itu seperti presidennya, lalu Raja Darius menunjuk menteri-menteri kayak gitu. Nah, lalu Daniel ini adalah salah satu dari 3 pejabat tinggi yang ditunjuk oleh Raja Darius. Nah, Daniel ini adalah anak Allah. Jadi anak Allah di sini maksudnya gini, Daniel ini adalah orang yang takut akan Allah, yang suka berdoa, turut kepada perintah-perintah Allah, dia taat kepada perintah Allah. Nah, karena Daniel adalah orang yang takut akan Allah dan taat kepada perintah Allah, maka Allah itu memberikan Daniel kecerdasan yang lebih daripada para petinggi yang lainnya, dari pejabat-pejabat yang lainnya. Masih ingat ya, tadi Raja Darius punya 120 wakil raja dan 3 pejabat tinggi. Di antara mereka semua yang paling cerdas dan yang paling hebat pada saat itu adalah Daniel. Nah, karena raja itu melihat, wah, Daniel ini ternyata cerdas dan Daniel itu juga diurapi oleh Allah, maka Raja Darius ini sangat mengasihi Daniel. Nah, dan raja berencana untuk apa? Menunjuk Daniel untuk memerintah di kerajaannya. Jadi mungkin seperti jadi tangan kanan raja, seperti itu. Nah, sedangkan orang-orang yang lainnya gimana Kak Novi? Yang 120 orang wakil raja dan pejabat tinggi yang lainnya, mereka itu melihat, wah, ternyata Daniel ini disukai oleh raja, dan mereka iri hati kepada Daniel adik-adik. Mereka iri hati kepada Daniel, mereka nggak suka sama Daniel. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh wakil raja dan pejabat tinggi yang lain? Mereka berencana, mereka mau membuat supaya Daniel itu dihukum oleh raja. Mereka cari-cari kesalahan Daniel. Kira-kira Daniel ini waktu memerintah dan menjadi pejabat tinggi, apakah Daniel ini pernah punya kesalahan, dan kesalahan ini mau dilaporkan kepada raja. Pada saat mereka cari-cari kesalahan Daniel, ternyata mereka nggak menemukan kesalahan Daniel. Nah, tapi mereka tahu bahwa Daniel itu adalah orang yang taat dan takut akan Allah. Nah, pada saat itu orang-orang yang lainnya, karena Daniel itu tinggal di kerajaan Babel, di mana orang-orang di sana itu tidak menyembah Allah. Mereka itu nggak percaya kepada Allah. Jadi mereka itu percayanya dan nyembah kepada dewa-dewa kayak gitu adik-adik. Jadi mereka itu nggak menuruti perintah Tuhan. Mereka nggak menuruti perintah Allah adik-adik. Nah, akhirnya orang-orang itu tadi yang wakil-wakil raja lainnya dan pejabat tinggi itu bersepakat. Mereka mau menghadap raja, dan mereka apa? Mereka bilang kepada raja, suruh raja untuk apa? Untuk mengeluarkan perintah dan mengatakan seperti ini isi perintahnya. Kalau misalnya selama 30 hari
orang-orang atau rakyat yang ada di kerajaan dan ada di bangsa itu semuanya kalau misalnya meminta sesuatu, membuat permohonan, harus memohon kepada raja, tidak boleh kepada yang lain. Nah, kalau misalnya mereka itu berdoa mungkin kepada dewa-dewanya mereka, dan mereka meminta pertolongan atau permohonan kepada orang lain, maka orang tersebut akan dihukum. Hukumannya apa? Yaitu akan dimasukkan ke dalam gua singa, adik-adik. Nah, setelah perintah itu dikeluarkan dan raja menyetujui, Daniel dengar perintah raja itu. Tapi apa yang dilakukan Daniel? Daniel ini kan Kak Novi tadi bilang, Daniel adalah orang yang takut akan Tuhan, dia tahu perintah Allah. Daniel tahu kalau misalnya kita sebagai anak-anak Allah, kita kalau misalnya mau meminta sesuatu, memintanya kepada siapa? Apa harus terus meminta kepada manusia? Enggak, adik-adik. Daniel tahu bahwa kalau kita meminta sesuatu, kita memohon sesuatu, kita berdoa, itu berdoa kepada Allah, bukan kepada yang lain. Nah, setelah mendengar perintah raja, kira-kira Daniel gimana? Apakah Daniel tetap berdoa kepada Allah? Kak Novi setelah baca, ternyata adik-adik, Daniel ini kan sudah cerdas, pandai, dia juga takut akan Allah. Setelah mendengar perintah raja, dibilang kalau misalnya enggak taat sama raja, mau meminta pertolongan atau memohonnya itu bukan kepada raja, akan dihukum masuk ke dalam gua singa. Tapi Daniel ini berani, dia tahu kebenaran bahwa dia hanya boleh menyembah satu Allah, yaitu Allah yang kita sembah. Kayak gitu adik-adik. Jadi Daniel itu tetap ya, tiap harinya dia tetap berdoa. Jadi setelah mendengar perintah raja, dia naik nih masuk ke dalam rumahnya. Lalu di atas rumahnya itu ada tingkap-tingkap yang terbuka. Nah, ada kayak jendelanya yang terbuka. Lalu apa yang dilakukan Daniel? Daniel tetap berdoa adik-adik. Dalam satu hari Daniel itu tetap berdoa sebanyak 3 kali. Daniel nggak cuma berdoa, tapi Daniel juga menyembah, memuji Allah. Nah, tempatnya terbuka. Waktu Daniel berdoa itu nggak sembunyi-sembunyi. Kalau misalnya kita mungkin ya kalau berdoa, mungkin ada yang masuk ke dalam kamar, lalu tirainya ditutup. Nah, pada saat itu Danielnya itu berdoa di kamarnya, di atas kamar, dan tingkap-tingkapnya itu terbuka adik-adik. Jadi orang itu bisa lihat dari luar. Nah, lalu apa yang terjadi? Nih orang-orang yang wakil-wakil raja dan pejabat tinggi yang iri sama Daniel tadi, itu mereka lihat, mereka memata-matai Daniel. Mereka lihat, wah, Daniel ini kok nggak nurut ya sama raja. Daniel ini tetap berdoa sama Allah, tetap memohon atau berdoa dan meminta permohonannya itu kepada Allah. Wah, ini Daniel ini nggak nurut nih. Akhirnya orang-orang tadi gimana? Mereka menghadap raja, mereka lapor adik-adik kepada Raja Darius. Nah, kira-kira Raja Darius mendengar hal itu gimana? Raja Darius itu kan juga sayang ya sama Daniel ya, karena Daniel itu adalah anak yang baik ya, orang yang baik. Jadi Raja Darius waktu mendengar, wah kok Daniel ini berdoa juga kepada Allah dan tidak mentaati perintah raja, Raja Darius sedih adik-adik. Nah, tapi bahwa raja sudah mengeluarkan perintah kalau siapapun yang tidak taat kepada perintah raja harus dihukum, maka Raja Darius awalnya juga bingung. Wah, Raja Darius cari cara nih supaya Daniel tidak dihukum. Tapi kan omongan raja pada zaman itu harus nggak boleh ditarik lagi ya. Omongan raja itu harus ditepati. Kalau yang melanggar harus tetap dihukum adik-adik. Jadi Raja Darius akhirnya perintahkan orang-orang yang kepercayaannya itu untuk apa? Untuk menangkap Daniel. Jadi Danielnya itu ditangkap dan diapain adik-adik? Dimasukkan ke dalam gua singa.
Nah, pada saat Daniel itu dimasukkan ke dalam gua singa, raja pasti juga merasa sedih ya adik-adik. Dan Raja Darius sempat berkata kepada Daniel bahwa semoga Allah yang disembah oleh Daniel itu bisa menyelamatkan Daniel. Nah, lalu keesokan harinya, singkat cerita adik-adik, keesokan harinya Raja Darius begitu pagi-pagi banget kayak gitu ya, fajar sudah terbit kayak gitu. Lalu Raja Darius segera tuh ke gua singanya, ke depan gua singa, dan Raja Darius itu manggil Daniel. Nah, Raja Darius sudah deg-degan nih, udah takut nih, waduh kira-kira Daniel ini selamat enggak ya? Apa Daniel ini sudah diterkam oleh singa? Nah, tapi Raja Darius itu pasti juga percaya bahwa Daniel ini pasti selamat. Nah, pada saat Raja Darius ini manggil-manggil Daniel, ternyata adik-adik Daniel menjawab. Dan ternyata setelah pintunya atau batunya itu dibuka, batu yang menghalangi guanya itu dibuka, Daniel keluar dan tetap semuanya itu sehat seperti semula. Nggak ada yang sakit, nggak ada yang ada cakar-cakar oleh singanya, itu nggak ada adik-adik. Tubuhnya Daniel tetap utuh. Lalu Daniel berkata nih kepada Raja Darius bahwa Allah yang sudah disembah oleh Daniel itu mengirimkan malaikatnya untuk apa? Untuk mengatupkan mulut singa supaya nggak nerkam Daniel. Wah, kira-kira keren nggak adik-adik? Keren ya. Nah, setelah itu Raja Darius akhirnya apa? Dia menghukum orang-orang yang tadi sudah berbuat jahat sama Daniel. Dan Raja Darius itu bilang bahwa orang-orang yang ada di kerajaannya harus takut dan tunduk kepada Allah yang sudah disembah oleh Daniel. Nah, hari ini kita mau belajar dua hal adik-adik. Yang pertama, kita mau belajar untuk apa? Kita mau belajar untuk bisa mengerti firman Tuhan. Caranya gimana untuk tahu firman dan perintah Tuhan? Kita mau membaca firman Tuhan. Nah, lalu yang kedua, kalau kita sudah tahu perintah Tuhan, kita sudah tahu kebenaran perintah Tuhan, maka yang kita lakukan, kita harus melakukan perintah Tuhan tersebut. Kita mau seperti Daniel adik-adik, kita mau berani untuk melakukan hal yang benar, yaitu melakukan perintah Tuhan. Sama seperti dalam kehidupan sehari-hari ya adik-adik, hal yang benar itu contohnya kita tidak mencontek, kita taat sama peraturan pemerintah, kita taat kepada papa mama. Lalu kita kalau misalnya ada orang yang berbuat salah, mungkin ya kita mau tegur, kita nggak mau ikut-ikutan melakukan hal yang salah. Kayak gitu adik-adik. Nah, yang terakhir kita mau buka ayat hafalan kita hari ini. Adik-adik boleh siapkan Alkitabnya di kitab Yesaya pasal 41 ayat 13. Di Yesaya pasal 41 ayat 13, Kak Novi bacakan ya. Sebab aku ini Tuhan Allahmu yang memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Kita baca sekali lagi ya. Yesaya pasal 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu yang memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, apa adik-adik? Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Dan hari ini kita mau perkatakan sama-sama. Kita bilang seperti ini, aku berani melakukan hal yang benar. Jadi hari ini kita mau belajar, kita mau jadi anak-anak yang berani untuk melakukan hal yang benar, yaitu kebenaran firman Tuhan. Caranya gimana adik-adik? Kita tahu kebenaran firman Tuhan dari firman yang kita baca melalui Alkitab ya adik-adik. Nah, sampai di sini dulu firman Kak Novi hari ini. Sampai jumpa ke firman selanjutnya. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan kakak. Nah adik-adik, sesuai dengan tema hari ini, aktivitasnya kita akan membuat singa.
Nah, seperti ini kakak sudah bikin contohnya. Singanya nanti dia akan memegang kertas di bawah sini, kita akan tulis ayat hafalan hari ini, lalu kita kasih tali di atasnya, seperti ini contohnya. Nah, langsung aja kita siapkan bahan-bahannya. Di sini kakak pakai kertas buffalo untuk menggambar badan dari si singanya. Kalian kalau di rumah adanya kertas yang lain juga nggak apa-apa, mungkin kertas origami atau kertas HVS atau kertas karton juga nggak apa-apa, dan warnanya bisa kalian sesuaikan juga. Di sini kakak mau pakai warna orange. Lalu untuk bagian belakangnya kakak menggunakan warna merah muda dan juga warna coklat untuk rambut, tangan dan juga ekor singanya. Nah, lalu kakak juga siapkan benang di sini. Di rumah kalau ada tali atau yang lainnya juga boleh. Lalu peralatannya kakak pakai gunting, lem, dan juga ballpoint untuk menulis ayat hafalannya. Pertama-tama kakak akan ambil kertas orange-nya. Nah, kakak akan membuat pola lingkaran untuk bagian wajah singanya dan juga bagian badannya. Nah, kalau kalian kesulitan membuat lingkarannya, kalian bisa minta bantuan papa, mama, atau kakak atau siapapun, atau kalian juga bisa menggunakan jangka atau di jiplak menggunakan mangkok juga bisa. Nah, kakak sudah gambar polanya di sini dan kakak akan gunting. Lingkaran yang kakak buat ini diameternya 14 cm. Dan untuk badan singanya diameternya juga 14 cm, namun bedanya adalah yang di badannya ini bentuknya setengah lingkaran ya, yang kepalanya yang lingkaran. Nah, sudah jadi seperti ini. Nah, kertas coklat di sini kakak gunakan untuk rambut, tangan dan juga ekornya. Untuk bagian rambutnya kakak gunting seukuran 4 cm dikali 2 cm seperti ini. Nah, kakak akan contohkan bagaimana rambutnya bisa agak melengkung seperti ini ya. Caranya kita ambil gunting, bagian tumpulnya ini kita gunakan untuk menarik. Nah, seperti ini. Nah, kita akan buat sebanyak dia akan menutupi lingkar kepalanya singa. Lalu kita tempelkan dulu. Nah, lalu kakak sudah buat di sini mata singanya. Cara membuatnya gampang banget, kalian tinggal membuat lingkaran dengan kertas berwarna putih yang lebih besar dan juga lingkaran dengan kertas berwarna hitam yang agak lebih kecil untuk bola matanya singanya. Dan juga kakak pakai origami berwarna hitam, membuat segitiga seperti ini, segitiga sama kaki sebagai hidung dari singanya. Dan juga kita buat bibirnya dari origami hitam juga. Sekarang tinggal kita tempelkan semua bagian wajahnya. Nah, sudah jadi bagian wajah singanya. Kita tinggal tempel dengan badannya. Kakak akan tambahkan sedikit lagi rambutnya biar menutup hampir sampai ke badan singanya. Nah, setelah seperti ini, kakak akan tambahkan kertas di mana tempat kita akan menuliskan ayat hafalannya. Biar kertasnya terlihat seperti dipegang sama si singanya, kita bikin tangannya bentuknya menyerupai seperti bukit gitu ya. Kita tempel di kanan dan kiri. Nah, setelah seperti ini kita ambil kalau berwarna pink tadi buat bagian dasar dari tempatnya seperti ini. Nah, tempelkan. Hampir jadi nih singa kita. Satu lagi kita tambahkan ekor singanya. Lalu talinya tadi, tali atau benang bisa kita tempel dari bagian belakang kepala singanya kanan dan kiri.
Kita tunggu sampai lemnya mengering. Nah, seperti ini ya adik-adik. Terakhir kakak akan tuliskan ayat hafalannya. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Dari Yesaya 41 ayat 11. Nah, sudah jadi nih singanya. Kalian yang juga bikin di rumah, kalian bisa foto lalu kalian post di Instagram atau di story Instagram, dan jangan lupa di tag di Instagramnya @BethanyKidsMinistries. Sampai di sini dulu ya aktivitas hari ini. Sampai jumpa di aktivitas minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik sekalian, puji Tuhan. Hari ini kita sudah mengikuti ibadah online, kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah mendengarkan kisah tentang Daniel. Bagaimana Daniel adalah seorang yang pemberani karena dia takut akan Tuhan. Daniel seorang pemberani karena dia melakukan hal yang benar walaupun dia harus dibuang ke gua singa sekalipun. Tetapi karena Daniel melakukan hal yang benar, Tuhan melindungi Daniel. Daniel tidak diapa-apakan oleh singa-singa tersebut. Padahal singa-singa itu binatang yang buas dan lapar. Tapi Daniel dilindungi oleh Tuhan. Nah, kita semua adalah anak-anak yang berani sebab kita semua melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Mari Kak Rini ajak kita semua berdoa, semuanya ambil sikap berdoa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah pada hari ini Tuhan. Kami sungguh sangat mengucap syukur untuk kisah dari Daniel. Bagaimana Daniel seorang yang takut akan Tuhan. Daniel walaupun menghadapi tantangan, Daniel tidak takut. Karena Daniel melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menyertai Daniel. Tuhan Yesus, jadikan kami menjadi anak-anak yang berani. Berani berkata dengan benar. Berani melakukan hal-hal yang benar. Dan kami tidak takut sebab Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan, berkatilah papa mama, berkatilah kakak adik, berkati juga Bapak Ibu guru kami baik di sekolah maupun kakak-kakak guru kami yang ada di sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah kami semua dan lindungilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sampai jumpa di dalam ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mengikuti ibadah Bethany Kids Ministry, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Follow juga Instagram Bethany Kids Ministry. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.